Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi fikih kita. Dan kesempatan kali ini Bapak menggunakan media video pembelajaran, dan yang Bapak gunakan adalah video YouTube. Sebelumnya kita telah membahas tentang sholat qashar, adapun siang hari ini kita akan membahas syarat-syarat sholat qashar. Ya. Jadi tentu kita semua pernah pergi jauh, bepergian jauh ya. Lalu bagaimana cara kita melakukan sholat qashar? Apakah sholat qashar yang kita lakukan sudah benar? Oleh karena sekarang kita akan membahas syarat-syarat sholat qashar. Jadi syarat-syarat sholat qashar adalah yang pertama, sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Perjalanan yang jauh, maka boleh kita mengqashar sholat atau meringkas sholat yang 4 jadi 2. Adapun perjalanan-perjalanan yang dekat, maka tidak jauh, tidak boleh qashar. Yang dibolehkan adalah perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, safar yang dilakukan bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Untuk silaturahim, ya, kunjungan, berdagang, sesuatu yang halal. Adapun untuk sesuatu yang haram, berdagang barang haram misalnya, atau perjalanan jauh untuk mencuri, atau perjalanan jauh untuk menzalimi orang, maka safar-safar yang seperti ini, biarpun sejauh apapun, tidak boleh mengqashar sholat. Yang ketiga, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar menurut kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau suatu masyarakat mengatakan itu safar, maka dia boleh qashar. Namun ketika masyarakat mengatakan itu tidak safar, maka tidak boleh qashar. Kayak contohnya perjalanan dari Kalisari ke Ragunan. Maka ini dianggap bukan perjalanan jauh, ini dekat, nggak boleh qashar. Tapi kalau perjalanan yang jauh ya, sampai ke Sumatera misalnya, ke Kalimantan, atau paling nggak sampai ke Jawa yang perjalanannya sampai berjam-jam, 6 jam, 7 jam bahkan lebih ya, maka ini diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi kita lihat kebiasaan manusia ya, masyarakat ya anak-anak. Ketika masyarakat itu mengatakan ini perjalanan jauh, maka boleh qashar. Ketika tidak, maka tidak boleh qashar. Baik anak-anakku, berikutnya berniat untuk mengqashar sholat. Nah, memang dari awal jalan udah diniatin, nanti perjalanan saya akan mengqashar sholat, seperti itu. Jadi udah diniatkan ya, udah diniatkan, bukan niat dadakan. Jadi kita pengen berangkat perjalanan jauh, nanti saya akan mengqashar sholat. Itu paling tidak terbesit di dalam hati seperti itu, maka sudah dihitung ya, sudah dibolehkan untuk mengqashar sholat. Sudah dihitung niat ya, kalau sudah terbesit di dalam hati. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada tata tertib sholat qashar. Tata tertib sholat qashar ya, yang pertama adalah apabila sholat qashar dilakukan secara berjamaah, hendaknya mengikuti tata cara sholat dalam sholat berjamaah. Contohnya kita pengen mengqashar ada 5 orang yang melakukan perjalanan, berarti kan ini berjamaah melakukannya. Maka tata caranya mengikuti tata cara sholat berjamaah. Ada azan, ada iqomah, ya, karena ada imamnya satu memimpin sholat. Semua tata cara sholat berjamaah dilakukan ketika qasharnya dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, ya, di halaman 18, sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam dan tanpa tahiyat awal. Jadi bukan rakaat 1 tahiyat, rakaat kedua tahiyat, bukan ya. Tapi 1 tahiyat, seperti kita melakukan sholat subuh. Kan sholat subuh cuma 1 tahiyat ya. Jadi diringkas 2 rakaat. Kemudian tahiyatnya juga cuma 1, seperti kita sholat subuh. Yang ketiga, salamnya cukup 1 salam saja, yaitu ketika salam ke kanan.
Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu saja. Itu sudah cukup. Tapi kalau mau salam ke kiri juga dibolehkan. Kemudian adapun sholat maghrib dan sholat subuh dikerjakan seperti biasa. Ini maghrib sama subuh tidak boleh dikosor. Maka melakukan sholatnya seperti biasa. Ya, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat subuh. Maghrib memiliki 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Subuh hanya memiliki 1 tahiyat. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada waktu sholat qashar. Jadi seseorang baru diperbolehkan mengqashar sholat setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Kalian tinggalnya di mana? Ya, di Jakarta Timur, Kalisari, atau di mana, Depok, ya. Maka ketika keluar dari kampungnya, maka baru dia boleh mengqashar sholat. Kemudian selama ia masih melakukan perjalanan dan tidak berniat untuk menetap di tempat tujuannya, maka selama itu pula ia boleh mengqashar sholatnya. Pergi perjalanan jauh ke Kalimantan, ya, kemudian selama 20 hari. Dan dia tidak niat untuk tinggal di sana. Ini cuman nanti bakal balik lagi ke Jakarta. Maka selama 20 hari itu selama dia di sana boleh dia mengqashar sholat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya itu boleh. Selama dia tidak niat menetap di sana. Tapi kalau udah niat menetap di sana, begitu sudah sampai ya tidak boleh lagi qashar. Seperti itu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perang Tabuk. Nah, ketika beliau perang Tabuk, ya, beliau berdiam diri di sana selama 20 hari di Tabuk, ya, dan itu tidak niat mukim, akan balik lagi ke Madinah. Maka selama itu pula beliau mengqashar sholat. Selama 20 hari Nabi Muhammad SAW mengqashar sholat. Sholat zuhur jadi 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, seperti itu. Selama 20 hari di sana. Ini menunjukkan bahwasannya sholat qashar itu tidak ada batas waktunya. Jadi selama orang itu masih melakukan perjalanan jauh, urusannya belum selesai, dan dia tidak berniat mukim, 3 hal ini ya, melakukan perjalanan jauh, kemudian urusannya belum selesai, dan dia tidak berniat untuk mukim, maka dia boleh mengqashar sholat. Jadi demikian syarat-syarat sholat qashar, dan sudah kita bahas juga tata tertibnya. Sebagai rangkuman dari apa yang telah Bapak jelaskan, ya, jadi syarat-syarat sholat qashar yaitu sedang safar. Dan safar ini bukan untuk kemaksiatan. Jaraknya jauh dan berniat untuk mengqashar sholat. Jadi ini yang pertama. Ya, jadi safar bukan untuk kemaksiatan, jaraknya jauh dan dia sudah berniat untuk mengqashar sholat, maka boleh dia mengqashar sholat. Yang kedua, ya, tata tertib sholat qashar yaitu hanya mengqashar sholat yang 4 rakaat. Dan dilakukan dengan 1 salam tanpa tahiyat awal. Jadi langsung tahiyat akhir seperti sholat subuh. Yang ketiga, sholat qashar boleh dilakukan apabila telah keluar dari kota tempat tinggal sampai semua urusan selesai. Selama tidak berniat untuk menetap di tempat tujuannya. Jadi boleh itu. Kita di tempat bepergian 10 hari, 15 hari, 20 hari, ya, urusannya belum selesai, maka selama di sana boleh mengqashar sholat. Ya, adapun dan dia tidak berniat mukim, tidak berniat tinggal di sana, ya, dia berniat untuk kembali lagi ke kampung asalnya. Dan ini dibolehkan kalau seperti itu. Tapi kalau udah niat mukim di sana maka tidak boleh. Ya baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi fikih pada kesempatan kali ini. Silahkan dibaca-baca ulang ya bukunya agar bisa lebih paham, ya. Kita cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Bapak sendiri dan dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.